Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi Pulse Ultraviolet Teknologi. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami. Perkenalkan, saya Ziaratul Fadila, NPM 067. Perkenalkan, saya Devita Dwi Rahayu, NPM 073. Perkenalkan, saya Kalisa Safira Agatha dengan NPM 083. Kenalkan, saya Diana, NPM 085. Dan saya Suciana Daulansia, NPM 088. Ya, Pulse UV teknologi ini merupakan salah satu teknologi alternatif untuk dekontaminasi makanan, yang mana teknologi ini tuh dikembangkan dengan tujuan untuk menghindari panas dan bahan kimia, sehingga vitamin, nutrisi esensial dan rasa dari bahan makanan itu tersebut nggak mengalami perubahan yang banyak gitu. Nah, teknologi ini tuh menggunakan sinar UV yang dihasilkan oleh lampu senter gas inert yang bersifat non-ionisasi, non-kimiawi, dan non-thermal. Lampu senter yang digunakan ini menghasilkan radiasi elektromagnetik dengan rentang panjang gelombang sekitar 100-1100 nanometer yang mencakup spektrum UV, cahaya tampak, dan inframerah dengan durasi mikrodetik. Menurut Kesar, ini pengaplikasian teknologi plus UV teknologi ini tuh terbukti dapat mengurangi mikroba pada berbagai macam produk, baik makanan padat maupun makanan cair. Di sini ada prinsip Pulse UV teknologi. Secara singkat, prinsip kerja Pulse UV teknologi itu melibatkan penggunaan energi UV dalam bentuk pulsa untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme. Sehingga ketika cahaya mengenai permukaan suatu benda, sebagian energinya akan dipantulkan dan sebagian energinya lagi itu juga akan diserap. Dan tergantung pada transparasi benda tersebut, dapat ditransmisikan melalui benda tersebut. Ini ada gambar alat UV Pulse teknologinya. Ini ada beberapa komponen. Komponen utama yaitu lampu UV. Lampu UV itu merupakan komponen inti dari alat ini. Ia memancarkan sinar UV dengan panjang gelombang tertentu. Biasanya berkisar sekitar antara 200 sampai 280 yang efektif dalam menonaktifkan mikroorganisme. Lampu ini juga dirancang untuk menghasilkan gelombang sinar UV dengan intensitas tinggi. Lalu ada sistem kontrol. Sistem kontrol mengatur intensitas dan durasi pancaran sinar UV untuk memastikan sterilisasi itu berjalan dengan optimal. Yang ketiga ada ruang atau reaktor. Ruang atau reaktor ini adalah tempat untuk meletakkan bahan yang akan disterilkan. Ruangan ini dirancang untuk menjaga lingkungan terkendali sehubungan dengan suhu, kelembapan, dan aliran udara, untuk memastikan kondisi optimal agar sinar UV dapat bekerja dengan efektif. Lalu yang keempat ada reflektor. Pada kotak lampu UV itu biasanya dilengkapi dengan reflektor. Ini untuk memantulkan cahaya yang mengarah ke atas dan ke bawah, sehingga cahaya hanya akan mengarah ke produk yang akan disterilkan. Reflektor ini membutuhkan untuk memastikan cakupan cahaya UV yang seragam dan memaksimalkan efektivitas proses sterilisasi. Lalu yang terakhir ada catu daya. Catu daya menyediakan energi listrik yang diperlukan untuk mengoperasikan lampu UV dan sistem kontrolnya. Selanjutnya ada mekanisme inaktivasi mikroba. Jadi bagaimana metode pulse ultraviolet light ini bisa membunuh mikroba. Nah, dibagi menjadi 3 besar, yaitu melalui fotokimia, termal, dan fotolistrik, yang dimana sebenarnya dominannya itu dari fotokimia. Boleh di-next.
dari yang dulu, yang fotokimia sendiri. Nah, jadi sinar UV dari alat ini ketika ditembakkan ke mikroba itu akan mengubah susunan asam nukleat yang ada di DNA sehingga DNA ini mengalami fotodimerisasi yang mana fosfapirimidin itu yang berdekatan itu akan berubah susunannya. Kemudian terjadi ini ketika mikroba ini sedang mereplikasi DNA itu akhirnya dicegah oleh sinar UV itu tadi. Akibatnya fungsi seluler itu menjadi terhambat dan sel menjadi tidak aktif. Kemudian selain merusak DNA, fotokimia tadi juga merusak struktur sel dari mikroba. Nah, ini ada di highlight ini ada gambar Staphylococcus aureus. Itu pada penelitian terdahulu sudah dilakukan pada Staphylococcus aureus itu 5 detik dengan penyinaran sinar UV itu terjadi kerusakan parah pada sel S. aureusnya. Di antaranya dinding selnya rusak, membran sitoplasmanya menyusut, struktur selnya runtuh, dan selnya mengalami kebocoran dan akhirnya mengalami kematian selnya. Kemudian mekanisme fototermal yaitu mikroba rusak karena ada tekanan termal. Jadi selnya itu nanti dia pecah. Nah, terlaju panasnya itu menyebabkan penguapan air dari dalam sel sehingga selnya itu nanti dehidrasi seperti itu seperti yang ada di dalam gambar. Disebabkan karena apa termalnya? Karena penembakan sinar UV itu tadi dan panasnya dari cahaya. Kemudian ada fotolistrik. Fotolistrik ini semakin tinggi panjang gelombang yang ditembakkan, maka akan semakin baik untuk dekontaminasi dan disinfeksi mikroba. Jadi DNA itu maksimum hanya mampu menyerap sekitar 260 meter. Sedangkan dari UV sendiri itu panjangnya bisa dari 200 sampai 280 sehingga tembakan cahayanya itu bisa menginaktivasi mikroba seperti itu. Boleh di next. Selanjutnya itu yaitu ada pengaplikasian dari sinar PUV. Nah, di sini saya mengambil jurnal dari Kaskar et al. 2021. Itu dia melakukan pengaplikasian menggunakan sinar PUV pada daging ayam mentah. Nah, sinar PUV ini dari hasil penelitian tersebut dapat efektif menginduksi perubahan minimal pada kualitas produk selama periode penyimpanan 5 hari dalam kondisi aerobik. Kemudian perlakuan sinar PUV ini efektif dalam mengurangi bakteri E. coli. Nah, pada jurnal tersebut pemaparan tertinggi dari sinar PUV ini menghasilkan pengurangan mikroba yang terbesar. Jadi semakin besar sinar PUV yang dipaparkan, maka jumlah mikroba yang berkurang itu semakin besar, semakin banyak. Kemudian dari segi perubahan warna, pelakuan PUV ini tidak menyebabkan perubahan apapun pada kecerahan dan warna permukaan. Next. Selain pada daging ayam, teknologi pulsa UV atau PUF dapat diaplikasikan dalam produk pangan berbasis cairan seperti halnya pada susu. Teknologi ini efektif dalam membunuh bakteri, termasuk juga bakteri Staphylococcus aureus yang sering ditemukan pada susu. Teknologi ini bekerja dengan merusak DNA bakteri melalui pembentukan dimertimin akibat paparan pulsa UV yang dapat meningkatkan intensitas energi instan, sehingga efektif dalam membunuh bakteri dengan waktu yang singkat. Nah, aplikasi ini efektif dalam membantu meningkatkan kualitas susu tanpa mempengaruhi kualitas nutrisi dan organoleptiknya. Next. Nah, ini beberapa jurnal yang kami pakai dalam mengerjakan tugas ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.